Asal-usul Kerajaan Tarumanegara. Awal mula berdirinya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara adalah kerajaan bercorak Hindu tertua kedua di Indonesia setelah Kutai. Tinjau dari lokasinya, lokasi Kerajaan Tarumanegara terletak di dekat Sungai Citarum, Jawa Barat. Ini berdiri pada abad ke-4 Masehi atau lebih tepatnya di tahun 358 Masehi. Meskipun berdiri di Nusantara, ternyata pendiri kerajaan tersebut bukan orang Indonesia asli. Ia adalah seorang pendatang asal India bernama Raja Diraja Guru Jaya Singhawarman. Jaya Singhawarman menguasai kerajaan Tarumanegara sejak 358 Masehi dan lengser pada 382 Masehi usai memutuskan untuk menjadi petapa. Kekuasaannya lantas diberikan kepada putranya, yakni Raja Dharmayawarman. Dari 12 raja, hanya 2 diantaranya yang diketahui merupakan keturunan langsung dari raja sebelumnya. Mereka adalah Raja Dharmayawarman, putra dari Raja Jaya Singhawarman, dan Raja Chandrawarman, putra dari Raja Indrawarman. Raja Purnawarman menjadi nama raja yang paling terkenal dari kerajaan Tarumanegara. Daftar 12 Raja Tarumanegara. 1. Jaya Singhawarman. 2. Dharmayawarman. 3. Purnawarman. 4. Wisnuwarman. 5. Indrawarman. 6. Chandrawarman. 7. Suryawarman. 8. Kartawarman. 9. Sudiyawarman. 10. Hariwangsawarman. 11. Nagajayawarman. 12. Linggawarman. Kehidupan politik Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara merupakan kerajaan tertua di Pulau Jawa yang dipengaruhi agama dan kebudayaan Hindu. Letaknya di Jawa Barat dan diperkirakan berdiri kurang lebih abad ke-5 Masehi. Raja yang memerintah pada saat itu adalah Purnawarman. Ia memeluk agama Hindu dan menyembah Dewa Wisnu. Sumber sejarah mengenai Kerajaan Tarumanegara dapat diketahui dari prasasti-prasasti yang ditinggalkannya dan berita-berita Cina. Prasasti yang telah ditemukan sampai saat ini ada 7 buah. Berdasarkan prasasti inilah dapat diketahui bahwa kerajaan ini mendapat pengaruh kuat dari kebudayaan Hindu. Prasasti itu menggunakan huruf Pahlawa dan bahasa Sangsakerta. Dengan demikian, Kerajaan Tarumanegara seperti halnya Kerajaan Kutai mendapat pengaruh dari kerajaan Hindu yang ada di India Selatan. Prasasti-prasasti peninggalan Kerajaan Tarumanegara berdasarkan tempat penemuannya antara lain sebagai berikut. 1. Prasasti Ciareteun Ciampea ditemukan di tepi sungai Ciareteun, Bogor, dekat muaranya dengan Cisandane. 2. Prasasti Pasir Jambu Koleangkang ditemukan di daerah perkebunan jambu sekitar 30 km sebelah barat Bogor. 3. Pasir Kebun Kopi. Ini terletak di Kampung Muara Hilir, Cibung Bulang, Bogor. Ditulis dalam bentuk puisi Anastub. 4. Prasasti Pasir Awi dan Prasasti Muara Cianten. Kedua prasasti ini menggunakan aksara yang terbentuk ikal yang belum dapat dibaca. Ditemukan di Bogor. 5. Prasasti Tugu ditemukan di daerah Tugu, Jakarta. Prasasti ini merupakan prasasti terpanjang dari semua prasasti peninggalan Raja Purnawarman. Prasasti ini terbentuk puisi Anastub. Tulisannya dipahatkan pada sebuah batu bulat panjang secara melingkar. 6. Prasasti Cindanghyang atau Prasasti Lebak ditemukan di tepi sungai Cindanghyang, Kecamatan Munjul, Lebak, Banten. Sumber lain yang menerangkan tentang Kerajaan Tarumanegara dapat dilihat dari berita Cina berupa catatan perjalanan seseorang penjelajah Cina bernama Fa-Hin. Pada awal abad ke-5, dalam bukunya Fa Kouci, ia membuat catatan bahwa di Yepoti banyak dijumpai orang-orang Brahmana dan mereka yang beragama kotor atau buruk, dan sedikit sekali dijumpai orang yang beragama Buddha. Menurut para ahli, yang dimaksud Yepoti adalah Jawa Dwipa atau Pulau Jawa atau Tarumanegara. Berita Cina lainnya berasal dari catatan dinasti Sui yang menerangkan bahwa telah datang
keputusan dari Ptolemyo untuk menghadap kaisar di negeri Cina pada tahun 528, 535, 630, dan 669. Sudah itu nama Ptolemyo tidak terdengar lagi. Kehidupan sosial ekonomi Kerajaan Tarumanegara. Letaknya yang berada di dekat perairan membuat Kerajaan Tarumanegara disematkan predikat Kerajaan Maritim. Berkat lokasinya itu pula, Tarumanegara terbilang maju dalam bidang pelayaran dan perdagangan. Meskipun demikian, prioritas kehidupan ekonomi di kerajaan tersebut adalah pertanian dan peternakan. Sementara itu, terdapat dua golongan masyarakat dalam kehidupan sosial di Kerajaan Tarumanegara. Golongan pertama adalah golongan agama Hindu yang berisi para raja atau anggota kerajaan. Adapun golongan kedua ialah masyarakat biasa yang masih mempercayai agama nenek moyang atau agama kebudayaan. Alasan mengapa menjadi Raja Tarumanegara. 1. Purnawarman. Karena Raja Purnawarman dianggap sebagai penjelmaan Dewa Wisnu. Ia raja yang gagah berani, jujur terhadap tugasnya. 2. Suryawarman. Ialah raja yang kerajaan Tarumanegara yang ketujuh setelah ayahnya, Chandrawarman, yang meninggal pada tahun 535 dan memerintah selama 26 tahun antara tahun 535 sampai tahun 561. Suryawarman tidak hanya melanjutkan kebijakan politik ayahnya yang memberikan kepercayaan lebih banyak pada raja-raja daerah untuk mengurus pemerintahan sendiri, melainkan juga mengalihkan perhatiannya ke daerah bagian timur. 3. Kertawarman adalah raja kerajaan Tarumanegara ke-8 yang mewarisi bapaknya Suryawarman yang mangkat pada tahun 561 dan memerintah selama 67 tahun antara tahun 561 sampai 628. Pada saat kepemimpinannya terjadi peristiwa besar pada masa Raja ke-8. Kertawarman menikahi Setyawati dari golongan Sudra. Keadaan bertambah rumit karena Setyawati berpura-pura hamil. Padahal Kertawarman diketahui mandul. Untuk menutupi skandal ini, sang raja mengangkat anak angkat, Brajagiri, dari golongan Sudra juga. Manuver yang gagal karena suasana kerajaan memanas. Namun sampai akhir hayatnya, Kertawarman tetap menjadi raja. Jayasinghawarman adalah pendiri Kerajaan Tarumanegara yang memerintah antara 358 sampai 382. Dia adalah seseorang Maharesi dari Salankaraya di India yang mengungsi ke Nusantara karena daerahnya diserang dan ditaklukkan Maharaja Samudragupta dari Kemaharajaan Gupta. Setelah pusat pemerintah berpindah ke Tarumanegara, status Salakanagara berubah menjadi kerajaan daerah atau negara bagian sementara. Tarumanegara muncul menjadi kerajaan utama di wilayah Jawa Barat setelah Jayasinghawarman wafat di tahun 382. Ia digantikan anaknya yaitu Dharmayawarman. Sudihawarman ialah raja kerajaan Tarumanegara yang ke-9 Baginda, mewarisi bapaknya. Suryawarman Baginda tidak hanya melanjutkan dasar-dasar politik ayahnya, ia juga lebih memberikan kepercayaan kepada raja-raja daerah untuk menjalankan pemerintahan. Sendiri seperti ayahnya, Suryawarman pada tahun 626, Manikmaya membantu Suryawarman mengagaskan sebuah kerajaan baru di Kendan, daerah Nagreg yang terletak di antara Bandung dan Limbangan, Garut. Daerah timur kemudian diperluas lagi apabila Cicit Manikmaya menggagaskan kerajaan Galuh pada tahun 612. Sudihawarman mangkat pada tahun 639 dan diwarisi oleh putranya Hariwangsawarman.
Runtuhnya Kerajaan Tarumanegara. Kerajaan Tarumanegara sendiri telah mengalami kemunduran ketika dipimpin oleh Raja Sudawarman. Hal tersebut terjadi karena sang raja tidak peduli terhadap masalah-masalah dalam kerajaan bawahannya. Lalu muncul kerajaan baru yang bernama Kerajaan Galuh yang didirikan oleh cucu raja ke-8. Wilayah Kerajaan Galuh sendiri awalnya adalah wilayah Kerajaan Tarumanegara. Selanjutnya raja terakhir atau raja ke-12 yaitu Raja Linggawarman tidak memiliki pewaris karena hanya memiliki 2 putri. Dan Kerajaan Tarumanegara runtuh pada abad ke-7 karena diserang oleh Kerajaan Sriwijaya. Nilai moral yang bisa kita ambil dari kerajaan tersebut adalah kebijakan dari sang raja yaitu Purnawarman karena mempunyai watak dan sifat yang baik dan cerdas. Dengan buktinya, ia memerintahkan untuk menggali sungai Gomati dan Chandrabaga yang digunakan untuk membuat saluran irigasi untuk rakyatnya.